Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah siap menjelajahi dunia ilmu bareng aku? Yuk kumpul di sini untuk menambah wawasan dan mengupgrade pengetahuan bareng-bareng. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Nur Fauzia, mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Nusantara Bandung. Dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang bimbingan belajar pendidikan anak usia dini guna membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Saya akan mengulas sedikit mengenai bimbingan belajar pendidikan anak usia dini. Tanpa menunggu lama lagi, yuk kita bahas. Seperti yang kita lihat, guru maupun orang tua sering dihadapkan dengan beberapa kenyataan pada saat mereka mengevaluasi hasil belajar anaknya. Contoh seperti saat pembelajaran anak masih kurang dalam menyelesaikan tugas belajar. Ada yang cepat, ada pun yang lambat. Oleh karena itu, bimbingan belajar menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk membantu perkembangan anak usia dini dalam proses belajar dan perkembangan mereka. Pengertian bimbingan belajar itu sendiri adalah layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan belajar. Dengan layanan bimbingan belajar ini, kita dapat menjalani proses pengenalan, pemahaman, penerimaan, pengarahan, perwujudan, serta penyesuaian diri baik terhadap dirinya maupun dengan lingkungan. Semua orang tua sama ya, kita kan orang tua ya, kita punya cita-cita mulia sekali kan ke anak kita kan. Benar. Ya, supaya anak kita nanti di usia dewasanya menjadi manusia yang mandiri, terdidik, karena pendidikan itu membuka horizon dari anak-anak, jadi dia akan punya banyak pilihan. Benar. Kemudian nanti dia bisa jadi manusia mulia deh, gitu kan ya. Jadi itu Amin. dipersiapkan. Dan pendidikan, ada pendidikan yang formal dan informal. Pendidikan formal tentu memberikan legalitas. Dan untuk pendidikan formal supaya dia bisa catching up, dia harus belajar secara teratur konsisten. Dari umur kapan? Dari umur yang sangat muda. Bahkan kan sekarang sekolah-sekolah bayi-bayi pun disekolahkan. Iya. Jadi sebetulnya definisi belajar adalah membantu anak supaya dia berlatih terus-menerus sehingga dia menjadi berpengetahuan. Nah, kalau untuk berpengetahuan, buku pelajaran itu hanya salah satu sumber ilmunya kan. Iya, iya. Jadi terpakunya bukan di situ. Jadi kecintaan anak untuk belajar mencari sendiri itulah yang ditumbuhkan. Jadi bukan kewajiban besar yang mengerikan buat anak ini. Berarti Gitu. orang tuanya memang harus kreatif juga ya Mbak Rati untuk Kreatif membuat. dan terlibat sehingga belajarnya jadi nyenengin. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bimbingan belajar di pendidikan anak usia dini, di sini ada guru sebagai narasumber yang bersedia diwawancarai untuk mengetahui pembahasan kita kali ini. Yuk kita simak. Perkenalkan, nama saya Nena Mulyati SPD. Pertanyaan, dari sudut pandang ibu sebagai guru pendidikan anak usia dini, apa saja manfaat bimbingan belajar bagi pendidikan anak usia dini? Manfaat dari bimbingan belajar untuk anak usia dini adalah banyak sekali, di mana kita sebagai guru bisa membentuk karakter mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bagaimana peran ibu dalam mendukung proses belajar anak pada saat bimbingan belajar? Peran saya di sini sebagai guru yaitu merancang mulai dari modul, materi, metode, strategi, dan teknik yang akan digunakan pada saat memberikan pembelajaran pada anak usia dini. Apakah ada tips untuk ibu kepada guru ataupun orang tua dalam
memilih metode bimbingan belajar yang tepat untuk anak usia dini? Saran saya untuk rekan guru ataupun orang tua di rumah dalam menyiapkan pembelajaran bagi anak usia dini, yaitu disesuaikan dengan kemampuan, karakter yang mereka miliki, dan juga kita harus memperhatikan minat dan bakat dari anak tersebut sehingga kita bisa menggali potensi apa yang terdapat pada anak tersebut. Dari informasi yang narasumber saya sampaikan tadi, tepat sekali, bimbingan belajar dapat memberikan berbagai manfaat bagi anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan kemampuan belajar. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan sosial. Jadi, bagi orang tua maupun guru yang ingin memilih bimbingan belajar yang tepat untuk anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan jangan lupa untuk selalu mendampingi dan mendukung anak dalam proses belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ambil ilmunya, ambil positifnya, dan buang negatifnya. Semoga pengetahuan yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi para pendengar yang sudah menonton video saya. Terima kasih, sampai jumpa di pengetahuan dunia ilmu selanjutnya. Behind scene. Lebih lanjut mengenai bimbingan belajar di pendidikan anak usia dini, di sini saya membawa guru seperti anak. Jadi, bagi orang tua maupun guru yang ingin memilih bimbingan belajar yang tepat untuk anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan jangan lupa